Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upik Fajriani, nomor NIM 4411420034 dari jurusan Biologi, akan menjelaskan sedikit materi tentang latar belakang dan tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, latar belakang histori pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi historinya, Pancasila dirumuskan dengan maksud menjadikan sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Para tokoh-tokoh penting pada waktu itu sangat menyadari hal yang sangat penting untuk dipikirkan sebelum mendirikan sebuah negara adalah landasan apa yang akan digunakan. Karena itu, pada sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 membahas mengenai dasar negara. Pancasila yang dimaksud sebagai dasar negara itu isinya digali dan atau berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Bukti yang menjadi landasan bahwa Pancasila akan menjadi dasar negara antara lain: yang pertama, dalam sidang pembukaan BPUPKI tanggal 29 Mei 1945, Rajiman Widjodiningrat sebagai Ketua Badan Penyelidik meminta agar sidang mengemukakan dasar negara Indonesia. Yang kedua, pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin pada permulaan pidato dalam sidang Badan Penyelidik mengatakan kewajiban untuk ikut menyelidiki bahan-bahan yang menjadi dasar negara dan susunan negara yang akan terbentuk dalam suasana kemerdekaan yang telah diakui dan telah dibela oleh masyarakat Indonesia dengan korban darah daging sejak beratus-ratus tahun, berasal dari naskah persiapan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Supomo dalam sidang pertama Badan Penyelidik tanggal 31 Mei 1945 antara lain mengatakan, soal yang kita bicarakan ialah bagaimanakah akan dasar-dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, pada Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Yang kelima, pada pembukaan Undang-Undang 1945. Dengan proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia dan dengan ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara, ternyata tidak secara otomatis Pancasila dapat dilaksanakan secara benar dan konsekuen. Peristiwa G30 SPKI Lubang Buaya pada tahun 1965 misalnya merupakan salah satu bukti pemberontakan yang ingin menyelewengkan Pancasila dan mengganti dengan ideologi lain, yaitu paham komunis. Penyebab utama terjadinya penyelewengan ialah karena Pancasila yang merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia belum dihayati dan diamalkan dalam kehidupan bernegara. Maka ada kewajiban bagi seluruh bangsa Indonesia untuk memahami, mengamalkan, dan mengamankan Pancasila. Salah satu upayanya melalui pendidikan Pancasila. Latar belakang kultural pendidikan Pancasila. Pancasila dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah salah satu hasil budaya bangsa yang sangat penting. Setiap bangsa memiliki kepedulian kepada pewarisan budaya luhur bangsanya. Oleh karena itu, perlu ada upaya pewarisan budaya penting tersebut melalui pendidikan Pancasila. Secara kultural, unsur-unsur Pancasila terdapat pada adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan pada umumnya. Landasan kultural Pancasila tumbuh dari adat istiadat, budaya, agama, serta kepustakaan Indonesia telah ada sejak dulu kala, sehingga sering disebut kristalisasi. Perwatakan asli bangsa Indonesia disimpulkan sebagai berikut. Ada komunal, milik rakyat atau umum, kekeluargaan, kerjasama, sabar, percaya dengan zat yang mutlak.
Pendidikan Pancasila adalah proses pembudayaan atau pewarisan budaya dari generasi tua kepada generasi muda, agar generasi muda tidak kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, latar belakang yuridis pendidikan Pancasila. Sebagai dasar negara Pancasila, mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Seluruh tatanan hidup bernegara yang bertentangan dengan Pancasila sebagai kaidah yuridis konstitusional pada dasarnya tidak berlaku dan harus dicabut. Moral Pancasila telah menjadi sumber tertib negara dan sumber tertib hukum, serta jiwa seluruh kegiatan negara dalam segala bidang kehidupan. Landasan yuridis pendidikan Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pada alinea keempat. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan 2. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Pancasila telah menjadi kesepakatan atau konsensus nasional yang telah didudukan sebagai asas kerohanian atau dasar filsafat negara Indonesia, dan oleh karenanya Pancasila menjadi dasar dan tujuan dari pendidikan dalam kerangka sistem pendidikan nasional. Yang keempat, ada latar belakang filosofi pendidikan Pancasila. Secara intrinsik, nilai-nilai Pancasila berwujud dan bersifat filosofis, dan secara praktis, nilai-nilai tersebut berupa pandangan hidup, filsafat hidup bangsa Indonesia. Nilai-nilai atau tata nilai itu tidak lain adalah merupakan kebulatan ajaran tentang berbagai segi atau bidang kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Konsekuensinya, pendidikan Pancasila secara filosofis sangatlah logis dan strategi sebagai landasan untuk mengkaji, mengembangkan, melaksanakan, dan mengamankan Pancasila. Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila yang bersifat abstrak akan lebih memungkinkan dan memiliki peluang untuk dapat dikonversikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu, ada tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional bangsa Indonesia dituangkan secara jelas dan gamblang dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang kedua, ada tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ditegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak secara beradab bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Yang ketiga adalah tujuan pendidikan Pancasila. Pada hakikatnya, pendidikan adalah upaya sadar dari suatu masyarakat dan pemerintah suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup dan kehidupan generasi penerusnya, selaku warga masyarakat, bangsa dan negara secara berguna dan bermakna, serta mampu mengantisipasi hari depan mereka yang senantiasa berubah dan selalu terkait dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara, dan hubungan internasionalnya. Untuk menumbuhkan wawasan
dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku yang cinta tanah air, bersendikan kebudayaan bangsa, perlu pengembangan wawasan dan ketahanan pada setiap warga negara. Untuk menumbuhkan kesadaran, sikap, dan perilaku yang bersendikan nilai-nilai Pancasila kepada setiap warga negara Republik Indonesia dengan IPTEK merupakan misi atau tanggung jawab pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara dan pegangan hidup warga bangsa akan benar-benar menjadi sikap dan perilaku warga negara itu bila mereka dapat merasakan bahwa Pancasila adalah sesuatu yang paling sesuai dengan kehidupan kesehariannya. Ada dua tujuan dalam mempelajari Pancasila, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek. Mempelajari Pancasila pertama-tama bertujuan untuk mengetahui Pancasila secara benar. Hal ini dapat dicapai dengan mempelajari Pancasila secara ilmiah, sebab pengetahuan ilmiah mempunyai tingkatan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pengetahuan biasa. Tujuan jangka panjang. Tujuan jangka pendek dapat dikatakan menunjang tujuan jangka panjang. Secara umum, dapat diambil kesimpulan bahwa dengan mempelajari Pancasila dapat diharapkan keinsyafan untuk menghayati, mengamalkan, dan kemudian mempertahankan Pancasila.